Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia. Meskipun kalian di waktu di Sanawiyah itu sudah mempelajari tentang ini, tapi dasar-dasar ini juga perlu kita pahami bersama. Nah, sekalian, sejarah masuknya Islam di Indonesia, ini tentu ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan pengaruhnya masuk ke Indonesia. Dan tentu nanti kita akan perdalam lebih mendalam gitu. Di antaranya ada teori kedatangan Islam di Nusantara itu teori kedatangan Islam secara langsung dari tanah Arab. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu langsung dari tanah Arab. Dan berdasarkan catatan sejarah Cina, pada abad ke-7 Masehi, tepatnya tahun 684, orang-orang Arab telah sampai ke tanah Jawa dan mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. Makanya nanti pengaruh Islam yang paling awal itu di wilayah Sumatera Utara, dari Sumatera Pasai. Kemudian pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid, seorang nakhoda telah memimpin sebanyak 100 orang mubalik dengan satu orang dari kalangan mereka berketurunan Quraisy, maksudnya Arab, berlayar menuju ke Nusantara dan menyebarkan Islam. Anak-anakku, ketika mereka sampai di Pelak, yang Arab itu, yang versi penulis sejarah ini orang Quraisy begitu, mereka menghadap ke Raja Perlak Aceh dan berhasil mengislamkan Raja Perlak menikahkan putrinya dengan mubalik Quraisy dan dikaruniai seorang putra dan diberi nama Syed Abdul Aziz yang kemudian menjadi Sultan di Perlak itu. Catatan Barat menyebutkan bahwa pada tahun 1717 Masehi ada angkatan laut Islam yang terdiri dari 35 buah kapal berlayar dari tanah Arab menuju ke China. Dalam perjalanannya kapal-kapal tersebut singgah di Ceylon, di Sri Lanka, dan Sriwijaya dan Palembang. Mereka berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Teori yang kedua adalah teori kedatangan Islam melalui India. Nah, hubungan India dengan beberapa negara di Nusantara telah lama terjalin. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan umat Islam di Arab menguasai bagian barat dan timur India. Mereka menjadikan Gujarat sebagai pangkalan penting, bukan saja sebagai pelabuhan, bahkan sebagai pusat perhubungan antara timur dengan barat. Dengan adanya kemudahan tersebut, para saudagar Muslim dari Gujarat sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ada pendapat yang menyatakan kedatangan Islam di Nusantara ke Nusantara melalui daerah Galis, gitu ya, yang terletak di Malabar, India, bukan Gujarat, tapi di Benggalis. Bengal jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masehi, dijadikan pusat pengajian dan penyebaran ajaran Islam terbesar di India. Banyak pelajar yang lulus di pusat pengajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam bermadzhab Syafi'i. Banyak juga dari mereka menikah dengan wanita setempat, lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat pengajian. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori kedatangan Islam melalui China. Islam telah sampai ke wilayah China sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beliau telah menugaskan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebarkan agama Islam di negara China tersebut. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Al-Walid telah menugaskan pasukan tentaranya ke Selat China. Ketua pasukan
Pimpinan pasukan tentara tersebut telah menghadap dan berunding dengan Raja China. Menurut catatan China, pada abad ke-9, banyak yang masuk di sebelah selatan China, khususnya Yunan, telah memeluk Islam. Jadi banyak penduduk di sebelah selatan China, khususnya Yunan, telah memeluk Islam. Anak-anakku sekalian, pada saat di daerah Yunan tidak aman, banyak masyarakat Muslim berhijrah ke Asia Tenggara. Ada yang menetap di Champa, Kamboja, dan ada juga yang menetap di negara pantai timur, tanah Melayu tersebut. Sebab itulah sebagian budaya masjid lama di Kelantan dan Demak, Indonesia mempunyai kemiripan dengan China. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu melalui China sejak akhir abad ke-10 sampai awal abad ke-11. Mungkin itu dari 3 teori dulu yang kita bahas, sehingga dasar-dasar Islam masuk ke Indonesia itu dalam proses yang panjang, evolutif, yang dibawa oleh para pedagang. Itu saja, terima kasih. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.